semester ke depan. Dalam mengikuti perkuliahan hukum agraria ini, kita akan melaksanakan 16 kali pertemuan. Pada pertemuan 8, saudara akan mengikuti UTS, dan pada pertemuan ke-16, saudara akan mengikuti UAS. Dan di sepanjang mengikuti perkuliahan, saudara akan diberikan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Adapun capaian pembelajaran dalam mengikuti mata kuliah hukum agraria ini, yang pertama adalah saudara mampu mengidentifikasi lingkup hukum agraria. Artinya saudara harus mampu mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam hukum agraria dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua adalah saudara mampu untuk menganalisis dan menyusun argumen terkait dengan sengketa agraria menurut ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah saudara mampu memberikan solusi terkait dengan penyelesaian sengketa-sengketa agraria. Jadi, setelah mengikuti mata kuliah hukum agraria selama 1 semester ke depan, saudara harus mampu memenuhi ketentuan yang 3 tadi. Kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran selama 1 semester ke depan, saudara dapat melihatnya dan membacanya di sepada. Oke, dan selama mengikuti perkuliahan ini saya harapkan semua mahasiswa berperan aktif dalam mengikuti perkuliahan. Perkuliahan kita adalah hukum agraria, pengantar hukum agraria. Hari ini materi kita adalah pengantar hukum agraria. Namun, sebelum masuk kepada pengantar hukum agraria ataupun kepada pengertian hukum agraria, saya ingin kasih tahu sedikit bahwasanya selama mengikuti perkuliahan ini, adapun materi-materi atau sub-sub materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang hukum tanah, hukum kepemilikan, hukum pendaftaran tanah, hukum peralihan tanah, pemanfaatan tanah, dan penyelesaian sengketa-sengketa agraria. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pernah dengar kan tanah? Ya kan, kita berdiri di atas tanah. Kita ada di bangunan ini yang tepatnya di atas tanah. Iya kan? Nah, bisa saudara lihat gambar di depan hukum agraria. Ada gambar apa di depan? Tanah. Kemudian ada gambar apa lagi? Pohon. Kemudian ada gambar apa lagi? Lahan. Hah? Lahan itu. Tangan. Tangan itu fungsinya untuk mengangkat apa? Lahan. Yang di bawah yang di bawah tanah. Ada tanah di bawah tanah, di atas tanah. Iya kan? Benar? Ini yang kita pelajari mengenai hukum agraria. Ada tanah, ada di atas tanah, ada di bawah tanah. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hukum agraria yang kita pelajari adalah hukum tanah, hukum kepemilikan, hukum pendaftaran, hukum peralihan, pemanfaatan tanah, dan penyelesaian sengketa agraria. Lantas timbul pertanyaan, apa sih hukum agraria? Dari gambar yang ada di depan, ada yang bisa menyimpulkan apa hukum agraria? Atau saya tunjukkan gambar lain. Atau gambar lain. Pernah lihat ini kan? Apa ini? Apa hukum agraria? Dari ketiga gambar ini. Apa hukum agraria? Ada yang bisa jawab? Ada gambar tanah, ada gambar pohon,
Kemudian ada tadi gambar orang lagi ribut sengketa lahan. Kemudian ada gambar sertifikat. Apa hukum? Apa Mikael? Mungkin untuk saya hukum agraria adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang dimana hukum ini untuk mengirimkan seorang untuk membuka lahan. Itu adalah hak yang pemerintah. Oke, hukum yang mempelajari, hukum yang berbicara mengenai tentang ini hukum bukan lahan, Bu. Bagus. Yang lain, hukum agraria. Dari gambar. Apa kita? Hukum sebagai pembuktian dan pembagian lahan. Hukum sebagai pembuktian dan pembagian lahan. Oke, bagus. Yang lain, hukum agraria. Suatu aturan yang melindungi lahan berdasarkan batas dan batasnya, Bu. Hukum melindungi lahan berdasarkan dengan batas-batasnya. Bagus. Sebelum masuk kepada hukum agraria, kita harus tahu apa sih agraria itu. Agraria adalah hukum yang mempelajari tentang tanah. Agraria, hukum yang mempelajari tentang tanah. Atau sering juga disebut sebagai hukum tanah. Lantas apa hukum agraria? Hukum agraria artinya cakupannya lebih luas daripada hukum tanah. Tadi hukum tanah, hukum yang mempelajari tentang tanah, seperti yang teman-teman sampaikan tadi, tentang lahan, tentang kepemilikan. Itu merupakan bagian daripada hukum agraria, tapi pengertian daripada hukum agraria itu sendiri cakupannya lebih luas. Hukum agraria adalah hukum yang mempelajari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu yang kita pelajari pada mata kuliah hukum agraria. Lantas apa Bu beda hukum agraria dengan hukum tanah? Hukum tanah merupakan bagian daripada hukum agraria. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita belajar dalam hukum agraria itu belajar tentang hukum tanah. Saya jelaskan hukum agraria: bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya bumi, keseluruhan isi bumi, yaitu tanah dalam arti luas, baik yang ada di atas tanah maupun yang ada di bawah tanah. Itu termasuk ke dalam lingkup hukum agraria. Air, lautan, itu termasuk ke dalam hukum agraria. Contoh sederhana, boleh nggak kapal dari negara asing seenak-enaknya menangkap ikan di perairan Indonesia? Boleh nggak? Tidak. Karena apa? Itu bukan negara agrarisnya, melainkan negara agraris dari Indonesia. Air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Apa kekayaan alam yang terkandung di dalam air? Ikan, iya kan? Kemudian ruang angkasa. Ruang angkasa ini masuk ke dalam lingkup hukum agraria. Contoh sederhana, boleh nggak pesawat tempur dari negara asing, dari Rusia misalnya, seenaknya datang ke wilayah Indonesia? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah lingkup daripada Indonesia. Jadi kalau ada kapal negara asing, pesawat negara asing datang ke Indonesia harus seizin daripada Indonesia. Karena ini merupakan wilayah daripada Indonesia itu sendiri. Sama seperti halnya Indonesia nggak boleh seenak-enaknya di negara lain. Sedangkan hukum tanah itu hanya hukum yang mempelajari tentang hak-hak yang melekat atas tanah. Hukum agraria, hukum tanah mengatur hukum tanah secara luas. Jadi bukan hanya tanah, tetapi
di atas tanah, di bawah tanah, luar angkasa, air. Banyak orang yang nggak paham hukum agraria dan hukum tanah beda, Bu. Hukum tanah itu merupakan bagian daripada hukum agraria. Sehingga dalam hukum tanah, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok dasar-dasar agraria. Bedanya adalah hukum tanah, hukum yang mempelajari tentang hak atas tanah. Dia fokus kepada tanah, tetapi hukum agraria, hukum yang mempelajari tidak hanya tanah, tetapi juga air, tetapi juga ruang angkasa. Jadi terkait dengan tanah, air, ruang angkasa, sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria. Undang-Undang Hukum Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria, karena dia merupakan bagian daripada hukum agraria. Itu sekilas tentang pengertian hukum tanah dan hukum agraria, perbedaan hukum tanah dengan hukum agraria. Dapat dipahami, hukum agraria adalah hukum yang cakupannya lebih luas daripada hukum tanah. Artinya bukan hanya mempelajari tentang tanah, tetapi juga ruang angkasa, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun fokus pada mata kuliah kita semester ke depan itu memang tentang hak kepemilikan. Oleh hukum kepemilikan, bagaimana cara memiliki tanah di Indonesia? Siapa yang boleh memiliki tanah di Indonesia? Kemudian yang kedua mengenai hukum pendaftaran, bagaimana cara mendaftarkan tanah? Kemana tanah didaftarkan? Apa tujuan daripada pendaftaran tanah itu sendiri? Kemudian yang ketiga peralihan, bagaimana cara mengalihkan tanah? Baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, waris maupun lelang. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan tanah, memanfaatkan tanah untuk apa-apa saja. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan agraria, khususnya tentang tanah. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu apa agraria, apa hukum agraria. Hukum tentang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi artinya cakupannya lebih luas, tanah, baik yang di atas tanah maupun yang di bawah tanah. Air dan ruang angkasa, itulah yang dipelajari di dalam hukum agraria. Dapat dipahami pengertian daripada hukum agraria? Hukum tanah. Jadi sumber hukum dalam hukum agraria itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria. Kemudian, karena dalam hukum agraria ini kita belajar tentang pendaftaran tanah, maka sumber hukum yang digunakan juga terkait dengan pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak milik, hak satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Kemudian sumber-sumber hukum lainnya seperti hukum adat itu merupakan sumber hukum agraria. Pernah nggak sih dengar? Ini biasanya berada di kampung-kampung. Pernah nggak sih dengar tanah adat, tanah wilayah? Di kampung saya ada misalnya di kumpulan harga Simanjuntak. Jadi satu desa itu harga Simanjuntak semuanya. Dan mereka mengklaim tanah itu adalah tanah wilayah harga Simanjuntak. Nah, tanah wilayah ini diakui oleh pemerintah, diakui oleh negara, iya diakui. Itu juga merupakan lingkup daripada hukum agraria. Timbul pertanyaan, kenapa kita mempelajari hukum agraria? Kenapa fakultas hukum harus mempelajari hukum agraria?
Ada yang bisa jawab? Kenapa anak fakultas hukum mempelajari hukum agraria? Ada yang bisa jawab? Kenapa anak fakultas hukum mempelajari hukum agraria? Kenapa? Kenapa fakultas hukum mempelajari hukum agraria? Tahu tidak? Hukum agraria seperti tahu siapa yang bertanya, etikanya dan cara perjalanan. Bagus. Karena di dalam hukum agraria kita harus tahu Bu, mengenai siapa pemilik daripada tanah. Kamu anak fakultas hukum, kamu harus tahu terkait dengan, misalnya apabila ada sengketa terkait dengan agraria, contohnya sengketa tanah. Bagaimana cara untuk membuktikan dia adalah pemilik asli tanah tersebut? Kamu harus tahu siapa pemilik sebenarnya, bagaimana ketentuan hukum yang benarnya, bagaimana cara menyelesaikan atau memberikan solusi. Karena tanah ini, agraria ini, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya kan? Nah, sengketa khususnya sengketa tanah ini menjadi konflik yang sering terjadi dalam kehidupan. Contoh sederhana, ada kan orang ribut karena warisan? Ada kan? Warisannya tanah. Anak-anak ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya punya harta tanah, anak-anaknya ribut. Terjadi. Kemudian seperti yang sudah lihat pada kasus ini, masyarakat dengan perkebunan misalnya ataupun dengan pemerintah ribut mengenai sengketa lahan, terjadi. Jadi ketika ada sengketa agraria, saudara mampu untuk memberikan solusinya. Saudara mampu untuk mengidentifikasi ke bagian mana ini, masuk ke lingkup mana ini. Karena hukum agraria ini kan terdiri dari hukum pidananya ada, perdatanya ada. Jadi saudara harus bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis dan memberikan solusi terkait dengan penyelesaian agraria. Adapun dasar hukum yang saudara gunakan yaitu undang-undang terkait dengan agraria itu sendiri, undang-undang yang relevan dengan sengketa agraria itu sendiri. Ada undang-undang nomor 5 atau undang-undang pokok agraria, undang-undang pendaftaran tanah, hukum adat ataupun peraturan-peraturan turunan lainnya. Adapun tujuan daripada mempelajari hukum agraria adalah supaya kita mampu untuk mengetahui, memahami bagaimana cara menyelesaikan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan agraria itu sendiri. Nah, hukum agraria seperti yang saya sampaikan tadi, kita belajar tentang hak-hak atas tanah. Hak atas tanah itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil hutan, hak membuka lahan. Seluruh tanah yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara. Tetapi warga negara Indonesia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai tanah. Jadi ada pemerintah yang menguasai tanah seluruh Indonesia, tetapi dia memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik, ataupun hak guna bangunan, ataupun hak guna usaha, ataupun hak pakai, ataupun hak sewa, ataupun hak membuka lahan, ataupun hak untuk memungut hasil hutan. Timbul pertanyaan,
Bu, di negara Indonesia ini kan bukan hanya warga negara Indonesia yang tinggal, tapi ada juga warga negara asing yang tinggal. Iya kan? Lantas, warga negara asing itu boleh nggak memiliki tanah di Indonesia? Boleh nggak? Boleh Mikael. Kenapa Mikael boleh? Asalkan berarti dia bukan warga negara Indonesia dong, bukan warga negara asing dong. Kalau dia udah terdaftar jadi warga negara Indonesia, berarti dia warga negara Indonesia. Warga negara asing boleh nggak memiliki tanah di Indonesia? Boleh Bu, asal dia memiliki sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Boleh, asalkan dia memiliki sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Yang lain, boleh nggak? Warga negara asing memiliki tanah di Indonesia. Sistem pertanahan di Indonesia itu menganut azas nasionalitas. Nasional. Apa nasional? Apa? Hah? Apa? Mendunia. Nasional. Nasional. Beda nggak nasional dan internasional? Nasional apa? Satu negara. Prinsip pertanahan di Indonesia menganut azas nasionalitas. Artinya hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah di Indonesia. Lantas bagaimana dengan warga negara asing? HGB. Yang lain. Seperti yang saya sampaikan, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini hanya warga negara Indonesia yang boleh. Tertulis hak milik. Warga negara asing tidak boleh memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Lantas bagaimana banyak loh orang luar negeri tinggal di Indonesia, punya rumah bahkan di Indonesia? Apa status rumahnya? Bagus, Felix. Hak pakai. Warga negara asing hanya boleh memiliki hak pakai ataupun hak sewa di Indonesia. Mereka tidak boleh memiliki tanah atas hak milik, hak tidak bangunan, hak guna usaha di Indonesia. Hak pakai. Kepemilikan tanah, bukti kepemilikan tanah di Indonesia itu adalah dengan adanya sertifikat. Ketika kita mengaku kita pemilik tanah, maka kita harus membuktikan apa buktinya kita pemilik tanah. Maka alat bukti yang sah dan sempurna itu sertifikat. Pernah lihat ini? Ketika kita memiliki tanah, maka agar kita aman, agar kita dilindungi, kita harus punya sertifikat alat bukti kepemilikan. Di sertifikat itu ada keterangan seperti yang saudara lihat, sertifikat hak pakai nomor sekian, letaknya di mana, nanti di bagian dalam. Di bagian dalamnya ini, sertifikat ini, ada gambar-gambar dengan lokasi batasnya, berbatasan dengan siapa. Nah, namun saat ini karena perkembangan teknologi ya, sertifikat ini sertifikat model lama. Sekarang sertifikat sudah seperti ini, sertifikat elektronik. Jadi dia di dalam sertifikat itu nggak ada lagi batas. Dia berbatasan dengan siapa dan lain sebagainya. Bentuknya jadi seperti ini. Dari yang seperti ini jadi seperti ini. Karena adanya perkembangan teknologi tadi. Nah, di dalam sertifikat itu tertera statusnya apa? Ini hak pakai. Jadi ketika warga negara asing punya rumah di Indonesia, maka statusnya bukan hak milik, tetapi hak pakai ataupun hak sewa.
Itu dia. Jadi bukan warga negara asing tidak boleh memiliki status tanah hak milik. Nah, kita juga akan belajar nanti peralihan, bagaimana cara melakukan peralihan jual beli, pewarisan dan lain sebagainya, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan agraria, khususnya tentang tanah. Namun pada pertemuan hari ini kita hanya belajar tentang apa sih itu hukum agraria, apa yang menjadi sumber hukum agraria, kenapa kita belajar tentang hukum agraria. Itu saja untuk pertemuan pertama. Ada pertanyaan? Speaker. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik agraria melalui jalur litigasi atau non litigasi? Bagus. Bu, misalnya bagaimana ya Bu kalau ada konflik tentang agraria, Bu? Bagaimana cara melakukan penyelesaiannya? Penyelesaian terkait dengan sengketa agraria itu dapat dilakukan dengan dua jalur. Litigasi, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan, litigasi itu adalah jalur pengadilan, ya kan? Nah, jalur pengadilan ini uniknya tentang sengketa agraria. Jalur pengadilan ini ada 3. Pengadilan negeri, apabila dia terkait dengan sengketa kepemilikan tanah, bisa diajukan ke pengadilan negeri. Kemudian apabila terkait dengan pembatalan sertifikat, diajukan kepada pengadilan tata usaha negara, Petun. Nah, apabila dia terkait dengan tanah warisan, jika dia beragama Islam, maka diajukan ke pengadilan agama. Nah, non litigasinya, penyelesaian sengketa non litigasi dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional, karena produk ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Itu Pika. Novelia? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa hukum tanah merupakan bagian dari hukum agraria, dan dalam hukum agraria membahas tentang kepemilikan. Maka menjadi pertanyaan dari saya, apakah hukum agraria sudah cukup efektif dalam melindungi hak-hak kepemilikan, terlebih petani kecil dari alih fungsi lahan atau sengketa tanah untuk kepentingan industri dan lain-lain? Iya, bagus. Apakah hukum agraria ini sudah efektif dalam menangani sengketa-sengketa pertanahan? Terkait dengan pertanahan ini, sengketa pertanahan memang banyak. Nah, ada pun penyelesaiannya menggunakan undang-undang pokok agraria. Artinya, keefektifan daripada hukum agraria ini harus kita lihat juga. Misalnya ini ada sengketa tentang perebutan lahan dan lain sebagainya. Hukum agraria muncul untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Adanya undang-undang pokok agraria ini dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat untuk memiliki, menguasai hak atas tanah. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atas tanah di Indonesia. Jadi keefektifan daripada keefektifan hukum agraria dalam penyelesaian sengketa pertanahan itulah lahirnya undang-undang pokok agraria. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Itu dia Novelia ingat dalam undang-undang pokok hukum agraria. Dalam pembukaan undang-undang pokok agraria itu konsiderannya terdapat pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Itulah tujuan daripada dibentuknya undang-undang pokok agraria. Dan apabila terjadi sengketa pertanahan, maka undang-undang ini akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat yang bersengketa tersebut. Itu dia Novelia. Dan jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, mahasiswa tetap berperan aktif dalam mengikuti perkuliahan. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.